Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevilla Hanur Zahra dengan NPM 23120111361. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai apa saja yang sudah saya dapatkan selama setengah semester mengikuti mata kuliah Hukum Acara dan Peradilan Tata Negara. Video ini juga merupakan tugas pengganti ujian tengah semester. Jadi selain membahas teori, nanti saya juga akan membahas hasil kerja kelompok saya, yaitu kelompok 2 mengenai draft permohonan judicial review yang sudah kami susun. Kebetulan dalam draft yang kami buat, kami tuh fokus ke masalah anggaran pendidikan. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita bahas dulu dasarnya. Hukum acara dan peradilan tata negara itu adalah hukum yang mengatur cara kita beracara di Mahkamah Konstitusi. Kalau hukum material itu kan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hukum acara dan peradilan tata negara inilah prosedurnya. Kenapa sih ini penting buat kita? Karena Mahkamah Konstitusi itu sering disebut the guardian of the Constitution atau penjaga konstitusi. Bayangkan kalau misalnya ada undang-undang yang dibuat pemerintah tapi ternyata merugikan rakyat atau menabrak aturan di Undang-Undang Dasar. Nah, lewat jalur hukum acara dan peradilan tata negara inilah kita bisa menggugat atau menguji aturan tersebut agar keadilan bisa tegak kembali. Di kelas kita juga belajar bahwasanya Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan khusus. Ada 4 sebenarnya kewenangan dan 1 kewajiban. Tapi yang paling sering kita dengar dan paling seru bahasanya adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus sengketa lembaga negara, pembubaran partai politik, sampai urusan sengketa hasil pemilu. Nah, satu hal yang saya ingat banget adalah sifat putusan MK yang final dan binding, yang artinya sekali Mahkamah Konstitusi itu ketuk palu, keputusannya benar-benar nggak bisa diganggu gugat lagi dan berlaku untuk semua orang, bukan cuma buat si pemohon aja. Lalu ada yang namanya judicial review atau pengujian undang-undang. Ini tuh adalah mekanisme bagi warga negara kalau merasa hak-haknya dirugikan oleh sebuah pasal di undang-undang. Tapi nggak semuanya bisa asal gitu aja daftar ke Mahkamah Konstitusi. Kita harus punya yang namanya legal standing atau kedudukan hukum. Syaratnya apa aja sih? Kita harus bisa untuk membuktikan bahwasanya hak konstitusional kita itu yang dijamin sama undang-undang ya, itu benar-benar rugi gara-gara pasal tersebut. Ruginya pun harus jelas, bukan cuma perasaan aja, tapi benar-benar ada dampak nyata atau setidaknya ada potensi bakal rugi di masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke tugas kelompok kami. Nah, kelompok 2 kemarin sepakat untuk menguji pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Sikdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Objek masalahnya itu ada pada frasa biaya pendidikan kedinasan. Jadi gini ceritanya. Di pasal itu ada biaya sekolah kedinasan seperti IPDN, STAN, dan lain-lain. Itu dikecualikan atau dibedakan dari perhitungan anggaran pendidikan nasional yang 20% itu. Kami ngerasa ini tuh ada yang aneh karena seharusnya anggaran 20% itu fokusnya ke pendidikan umum buat seluruh rakyat, bukan cuma buat instansi pemerintah tertentu aja. Kenapa kami pilih ini? Jujur kami melihat realitas sekarang sih, banyak teman-teman mahasiswa yang ngeluh UKT naik, fasilitas kampusnya kurang, atau beasiswa yang susah didapat gitu. Pemerintah selalu bilang anggaran pendidikan adalah 20% dari APBN. Tapi kenyataannya di lapangan itu masih terasa kurang. Nah, kami curiga jangan-jangan dana 20% itu terkuras habis buat membiayai sekolah-sekolah
kedinasan yang biayanya sangat besar. Sementara pendidikan umum di univ-univ negeri seperti kita ini malah dapat sisanya aja. Inilah yang jadi alasan kuat kami kenapa kami merasa pasal ini harus diperjelas atau diuji. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kenapa sih Mahkamah Konstitusi itu hukumnya wajib banget mengabulkan permohonan kami. Kami punya 4 argumen kuat yang kalau dipikir-pikir pakai logika hukum, ini pasti udah sangat mendesak banget. Argumen pertama kami adalah soal kepastian hukum. Teman-teman, dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu, negara menjamin setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Masalahnya dalam frasa biaya pendidikan kedinasan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu kayak cek kosong yang bisa diisi kapan aja berapa aja gitu. Definisinya gak jelas. Nah, apakah cuma buat gaji dosen di sekolah dinas atau buat makan 3 kali sehari mahasiswanya? Atau jangan-jangan buat bangun asrama mewah dan beli seragam mahal? Kalau nggak ada batasan yang jelas, pemerintah bisa aja masukin semua biaya operasional kementerian ke kantong anggaran pendidikan yang 20% ini. Akibatnya apa? Terjadi kepastian hukum dan interpretasi yang berbeda-beda di setiap lembaga. Kita nggak mau dong anggaran pendidikan kita jadi pasal karet yang bisa ditarik ke sana kemari cuma buat nutupin anggaran kementerian tertentu. Kedua, ini soal hak atas pendidikan. Pendidikan itu hak dasar kan, bukan kemewahan kan. Negara punya hak konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi bayangin kalau misalnya anggaran pendidikan yang harusnya buat kita yang di universitas umum, buat kayak benerin labkum, buat subsidi UKT, buat riset, malah dipakai buat kepentingan kedinasan yang batasannya aja nggak transparan, kita nggak tahu. Nah, efeknya tuh besar banget kan. Hak masyarakat buat dapat pendidikan yang layak dan murah jadi terancam karena dananya bocor ke pos-pos lain yang sebenarnya punya anggaran sendiri di kementeriannya. Jadi MK harus mengabulkan ini supaya negara tuh benar-benar memastikan kalau alokasi anggaran pendidikan tuh lari ke kepentingan publik, ke rakyat banyak, bukan cuma ke segelintir orang di lembaga kedinasan. Oke, yang ketiga adalah soal prinsip prioritas anggaran. Konstitusi kita udah sangat tegas. Minimal 20% dari APBN dan APBD itu harus buat pendidikan. Titik, nggak pakai koma. Nah, kalau misalnya frasa biaya pendidikan kedinasan dimasukin tanpa aturan main yang ketat, maka makna prioritas itu jadi hilang kan. Ini jadi kayak cuma sekedar formalitas angka gitu. Pemerintah bisa jadi bilang kayak, kita udah kasih kok 20%. Padahal kenyataannya efektivitas dana itu buat rakyat jadi berkurang gara-gara dipotong buat kepentingan sekolah dinas tadi. Nah, kami kelompok 2 ini mau Mahkamah Konstitusi menegaskan kalau prioritas 20% itu harus murni untuk fungsi pendidikan nasional yang substantif, bukan buat membiayai birokrasi berkedok pendidikan. Oke, kita masuk yang terakhir mengenai mengapa Mahkamah Konstitusi harus mengabulkan permohonan kami. Jadi yang terakhir ini adalah soal peran Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution atau pelindung hak konstitusional. Kami sebagai mahasiswa adalah pihak yang paling terdampak langsung. Dan dengan mengabulkan permohonan ini, Mahkamah Konstitusi itu bukan sekedar membatalkan atau mengubah satu frasa, tapi Mahkamah Konstitusi sedang melakukan penyelamatan terhadap konstitusi kita sendiri. Mahkamah Konstitusi punya kekuatan untuk memperjelas norma hukum yang kabur, menjaga agar undang-undang tetap sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, dan yang paling penting melindungi hak pendidikan setiap anak bangsa.
Jadi kesimpulannya, permohonan ini bukan cuma soal teknis anggaran, tapi soal keadilan bagi seluruh mahasiswa di Indonesia. Nah, setelah kita bahas panjang lebar soal teori dan alasan kenapa permohonan ini harus dikabulkan, sekarang saya mau masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu refleksi kekurangan dari draft yang kami sendiri buat. Jujur saja, sebagai mahasiswa yang masih dalam proses belajar, draft permohonan judicial review yang disusun oleh kelompok 2 ini tentu masih amat jauh dari kata sempurna. Ada beberapa titik lemah yang saya sadari, dan ini menjadi catatan penting bagi kami buat kedepannya. Kekurangan yang pertama itu yang paling terasa atau paling terlihat ada soal penyajian data ya dalam sebuah permohonan judicial review, apalagi membahas soal anggaran. Kita tentu saja butuh data yang berbicara. Di draft ini kami memang sudah sih memasukkan estimasi anggaran, tapi sejujurnya kami masih kesulitan untuk mendapatkan data pembanding yang sangat mendalam antara realisasi anggaran pendidikan kedinasan dari tiap-tiap kementerian secara mendetail gitu, dibandingkan dengan biaya operasional pendidikan tinggi di negeri atau PTN secara keseluruhan. Yang kedua, saya merasa draft ini masih kurang di bagian perbandingan hukum. Harusnya kami bisa aja menambahkan bagaimana sih cara negara-negara lain itu mengelola anggaran pendidikan kedinasan mereka tanpa memotong jatah pendidikan publik gitu. Apakah negara lain juga menggabungkan anggaran kedinasan ke dalam anggaran pendidikan nasional? Riset mendalam soal perbandingan internasional ini masih minim di draft kami, yang kalau misalnya ada ya pasti bakal memperkuat posisi kami di mata hakim MK. Yang ketiga, soal sistematika penulisan posita atau alasan-alasan permohonan. Kadang saya merasa ada beberapa poin yang penjelasannya itu masih agak tumpang tindih atau repetitif. Ada argumen yang di poin 1 sudah dibahas tapi muncul lagi di poin 3 dengan bahasa yang cuma sedikit berbeda gitu. Ini evaluasi sih buat saya pribadi, bahwasanya menyusun argumen hukum itu harus seefektif mungkin. Jangan sampai hakim merasa bosan bacanya karena kita muter-muter di poin yang sama tanpa memberikan kebaruan argumen gitu. Terakhir, soal petitum atau apa yang kami minta ke MK. Kami meminta MK itu menyatakan pasal ini konstitusional bersyarat. Namun setelah saya baca lagi rumusan syarat yang kami ajukan mungkin masih agak terlalu umum. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana membuat aturan-aturan yang teknis tapi tetap konstitusional gitu. Di draft ini kami mungkin masih agak ragu-ragu ya dalam menentukan batas tegas mana yang boleh masuk 20% dan mana yang harus murni dari anggaran kementerian masing-masing. Sebagai penutup dari video tes ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya proses belajar di hukum acara peradilan tata negara ini benar-benar buka mata saya sih. Ternyata menjadi seorang ahli hukum itu bukan cuma soal hafal pasal ya, tapi soal gimana kita punya kepekaan sosial. Kalau misalnya ngeliat ada yang nggak bersih masyarakat, lalu kita kayak cari jalan keluarnya lewat jalur hukum yang benar gitu. Draft permohonan yang kami buat soal anggaran pendidikan ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai mahasiswa di Universitas Lampung. Kita tuh mau pendidikan di Indonesia itu nggak cuma maju di atas kertas, tapi juga bisa adil dan dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Terima kasih kepada Bapak Zul yang selama setengah semester ini sudah memberikan penjelasan lah dan memacu kami untuk berpikir kritis karena suka nanya-nanya. Terima kasih juga buat teman-teman kelompok 2 atas kerjasamanya menyusun draft ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan saya di video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.